Utuslah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang. Saya sendiri yaitu Yulia Adriani dari SD Negeri 68 Palembang berperan sebagai observer. Saya Liska Aisyah dari instansi SD Negeri 240 Palembang sebagai coach. Saya Dedi Hadansa, SD Negeri 211 Kota Palembang sebagai coach. Di sini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual Modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Rizka hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu Rizka. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat ataupun observer yang akan melihat proses coaching Ibu Rizka dengan coaching nantinya ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam presentasi saya ya Bu Rizka ya. Jadi agar Ibu juga tahu ya. Nah, adapun rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah yang saya harapkan dalam proses percakapan Ibu nantinya ya Bu ya. Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kebimbaan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu Rizka sudah memiliki kompetensi dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran, kemudian mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya Ibu Rizka ya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti ke depannya proses coaching berlangsung, jangan lupa ya Ibu Rizka ya saat cakapan menerapkan alur logika, yaitu mengetahui tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan. Paham ya Bu Rizka ya? Baik, sebelum coaching dimulai, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rizka yang akan saya tanyakan. Siap Bu Rizka ya? Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu Rizka kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dua kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, luar biasa ya Bu Rizka. Ada dua kompetensi yang Ibu kembangkan, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya pertanyaan yang kedua ya Bu Rizka. Dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu Rizka kembangkan, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Yang akan saya kembangkan lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif, di mana saya bisa memanggil potensi yang ada di diri coach tersebut serta bisa coach tersebut menemukan solusi dari dirinya sendiri. Baik Bu Rizka ya. Memang mendengarkan aktif merupakan salah satu kunci agar kita bisa menggali banyak hal dari coaching tersebut ya Bu Rizka. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Bu Rizka, perihal indikator pencapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana indikator pencapaian yang ingin Ibu Rizka tuju dalam proses percakapan coaching nantinya? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu yang pertama adalah pada saat percakapan saya menerapkan alur kata secara runtun. Yang kedua, menggali kompetensi yang ada di diri coach agar coach tersebut menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik Bu Rizka, semoga indikator yang Ibu Rizka sebutkan serta kompetensi yang ingin Ibu kembangkan bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya ya Bu ya. Baik Bu Rizka, Ibu Rizka bisa memulai percakapan dengan coachingnya. Saya berharap proses percakapan
siswa yang masih belum hafal perkalian itu. Hingga saat ini ada 5 anak yang tidak bisa sama sekali dalam perkalian. Jujur, saya merasa sangat kesulitan dengan kondisi ini, Bu. Apalagi Ibu tahu kan, materi di kelas 6 itu sudah cukup sulit, dan anak-anak juga harus bersiap untuk mengikuti pembelajaran ini. Kalau saya boleh tahu, kira-kira kondisi seperti apa yang Bapak Dedi inginkan? Untuk kondisinya saya berharap murid tersebut sudah tuntas untuk menghafal perkalian sebelum memulai pelajaran yang aktif di sekolah, dan juga nantinya ujian sekolah kan akan dilaksanakan. Kalau murid tersebut belum bisa perkalian, bagaimana mungkin murid bisa memahami materi yang akan dipelajari nantinya, sehingga sudah dipastikan anak tersebut kesulitan dalam menjawab soal-soal ujian maupun latihan nantinya. Baik Pak, saya paham. Jika keadaannya seperti itu, kita sebagai pendidik pasti terselip rasa gagal dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Apa yang akan Bapak lakukan agar keinginan yang Bapak harapkan itu bisa terwujud? Untuk keinginan, saya akan memberikan jadwal tambahan belajar khusus untuk perkalian pada anak-anak tersebut. Sebenarnya ini sudah saya jalankan, tapi terkendala karena terkadang anak itu sering tidak masuk sekolah. Jadi saya memberikan jadwal tambahan itu terlalu lama, jadi membuat anak merasa lebih nyaman untuk belajar sendiri. Lalu kondisinya seperti itu, kira-kira langkah apa yang terbayang di benak Bapak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pak? Mungkin saya akan mengambil langkah berkonsultasi dengan kepala sekolah agar dilakukan pemanggilan terhadap orang tua murid tersebut. Saya akan sharing dengan orang tuanya, kemudian supaya nanti umpan balik juga dari orang tuanya agar anak tersebut dipantau untuk latihan perkalian di rumah. Kalau menurut saya itu sudah langkah yang bagus, Pak. Lalu kira-kira apa yang bisa Bapak jadikan alternatif kegiatan di kelas untuk meningkatkan kemampuan menghafal perkalian anak tersebut yang bisa segera Bapak Dedi laksanakan? Oke, saya akan memanfaatkan yaitu perpustakaan, karena pada dasarnya perpustakaan itu banyak sekali buku bacaan seperti buku perkalian. Jadi anak tersebut bisa untuk latihan perkalian bersama saya nantinya di waktu-waktu yang agak senang saat kelas. Mungkin saat itu dia sudah selesai mengerjakan tugas atau sudah selesai pembelajaran dengan durasi waktu yang tidak terlalu lama, supaya anak tersebut tidak terlalu merasa bosan. Sepertinya itu langkah yang bagus ya Pak ya. Dengan anak tersebut memilih buku perkalian yang ada di perpustakaan tadi, mungkin minat untuk menghafal perkalian bisa lebih meningkat, sehingga anak tersebut bisa lebih sering latihan nantinya. Kapan Pak kegiatan itu akan Bapak lakukan? Saya akan melakukan secepatnya, Bu. Insya Allah akan saya mulai besok, yaitu waktu hari Senin, karena waktu pembelajaran efektif juga sudah semakin dekat. Bagus Pak, saya senang sekali. Ternyata Bapak sudah mampu menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak sedang hadapi. Lalu apa komitmen yang akan Bapak lakukan terhadap rencana yang sudah Bapak sebutkan tadi, Bapak? Oke, saya akan berusaha memberikan pengertian kepada anak tersebut bahwa lancar perkalian itu pengetahuan yang paling mendasar yang harus dimiliki setiap orang dalam pembelajaran matematika. Memotivasi dia untuk bisa perkalian, nanti juga akan mencari referensi buku yang menarik agar anak tersebut lebih rajin untuk belajar perkalian. Mungkin itu. Oke Pak, saya sangat mendukung apa yang menjadi agenda Bapak dalam menyelesaikan permasalahan ini. Mudah-mudahan rencana ini bisa berjalan dengan lancar dan segera membuahkan hasil. Nah Pak, lalu kira-kira siapa yang bisa Bapak libatkan untuk menjaga komitmen terhadap rencana-rencana Bapak?
Menurut saya sih murid di jenjang kelas 3 Bu, itu seharusnya sudah tuntas perkalian. Jadi saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah tentang langkah lanjutan yang harus dilakukan agar anak-anak sudah tuntas perkalian di kelas 3 sehingga guru di kelas tinggi tidak lagi terkendala dengan guru-guru yang tidak bisa perkalian. Oke Pak, nanti kalau rencana-rencana yang Bapak lakukan sudah terlaksana, boleh ya Pak saya sharing lagi, Bapak sharing ke saya lagi. Saya juga ingin tahu nanti hasilnya seperti apa, terutama konsultasi ke kepala sekolah tentang anak yang belum bisa membaca perkalian tadi di kelas 3 seperti itu Pak. Nah Ibu, dengan senang hati saya akan berbagi pengalaman mengenai apa yang saya dapatkan. Apakah hanya guru kelas rendah, kelas 3 yang Bapak libatkan dalam kegiatan tuntas perkalian ini Pak? Saya rasa tidak hanya guru kelas 3 saja sih. Lantas siapa lagi yang akan Bapak libatkan? Saya akan melibatkan wali murid bersama. Rencana kegiatan yang akan Bapak lakukan dengan melibatkan wali murid itu seperti apa Pak? Sama seperti tadi, rencananya saya akan melakukan kolaborasi dengan wali murid agar ketika murid di rumah secepatnya dapat mengawasi dan juga membimbing anaknya untuk belajar perkalian agar semakin tercapainya tujuan program tuntas perkalian itu. Ide bagus itu Pak. Kapan kegiatan itu akan melaksanakan Pak? Untuk kegiatannya mulai pekan depan saya akan berusaha berkolaborasi dengan wali murid di sini. Bagus Pak, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ditunggu hasil dari kegiatannya ya Pak. Semoga cepat membuahkan hasil, ada siswanya bisa tuntas, bisa hafal perkalian semua. Amin. Dan semoga saja begitu ya Bu. Terima kasih atas waktunya dan juga sharingnya Bu, sangat membantu sekali. Ya Pak, sama-sama senang bisa mendengarkan cerita Bapak pada hari ini. Terima kasih Bu. Baik Bu Rizka, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bu Rizka dengan kucing yang terkait proses kucingnya ya Bu ya. Ini ada beberapa pertanyaan Bu yang saya catat melalui nota saya. Sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu Rizka? Boleh Bu. Oke, pertanyaan yang pertama Bu Rizka, apa yang sudah Ibu Rizka lakukan pada saat melakukan kucing dan apa yang menjadi indikator pencapaian saat kucing berlangsung? Yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi kucing tersebut. Kemudian kompetensi intinya yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekali Bu Rizka ya, apa yang sudah Ibu Rizka sampaikan sesuai dengan catatan saya. Di mana di catatan saya pada saat proses kucing berlangsung, Ibu Rizka telah melakukan prinsip-prinsip kucing yaitu kemitraan, di mana ketika Ibu mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan baik tinggi maupun rendah, semua sama ya Bu ya. Kemudian proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali aktivitas dari seorang kucing untuk mengubarkan berbagai solusi-solusi terkait permasalahan yang dihadapinya. Dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi kucing. Baik, luar biasa sekali ya Bu Rizka ya. Setelah itu Ibu Rizka telah memberikan kompetensi inti sesuai dengan apa yang Ibu Rizka sebutkan di kelas supervisi tadi ya. Ibu Rizka mengharapkan ada dua kompetensi yang dia. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu dari catatan saya sudah terlaksana semua ya Bu. Kemudian yang paling penting Ibu Rizka, Ibu telah melaksanakan proses percakapan kucing melalui alur-alur dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi dan bertanggung jawab. Alhamdulillah gambaran secara umum dari catatan saya, Ibu Rizka telah melaksanakan proses kucing secara baik. Luar biasa Bu Rizka. Nah, pertanyaan terakhir Bu Rizka, berdasarkan hasil kucing tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Rizka kembangkan berdasarkan proses kucing tadi Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, yang mana kucing tersebut merasa ada sedikit unek-unek. Seharusnya saya menggunakan teknik stop agar kucing lebih rileks
memberikan proses coaching yang bisa sesuai dengan harapan yang ingin Ibu harapkan kan. Kemudian berpegang teguh kepada alur kita ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Rizka. Merupakan sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa berdampak baik untuk kedepannya ya Bu Rizka. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu Tini. Waalaikumsalam Bu Ilia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Tini? Alhamdulillah saya sehat Bu, tapi saya sedikit ada masalah Bu. Lagi ada masalah sedikit ya Bu ya? Iya. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu Tini? Jika Ibu ada waktu luang, tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada jam kosong. Kita ngobrol-ngobrol santai ya Bu ya. Setelah perbincangan kita hari ini, apa yang Ibu harapkan ke depannya Bu? Ini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya menceritakan dengan Bu Lia, saya akan mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan Bu. Baiklah, mendapatkan solusi dari perbincangan kita hari ini ya Bu ya. Oke kalau begitu. Coba Bu Tini ceritakan lebih dahulu permasalahan apa yang Ibu Tini hadapi. Jadi begini Bu, ada siswa saya Bu ya, setiap hari datang ke sekolahnya itu selalu terlambat Bu. Baik, datang terlambat ya. Baik, tadi Bu Tini bilang ada siswa Ibu yang sering datang terlambat ya Bu ya. Apakah Ibu ini sudah memanggil anak tersebut Bu? Sudah Bu, saya sudah memanggil dan menanyakan kepada anak tersebut mengapa dia sering datang terlambat ke sekolah. Setelah Bu Tini memanggil anak tersebut, lalu dari pengamatan Bu Tini nih, kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut sering datang terlambat Bu Tini? Jadi Bu, setelah saya amati anak tersebut, ternyata rumahnya jauh Bu dari sekolah. Selain itu juga orang tuanya itu hanya mempunyai satu sepeda motor, sehingga harus mengantarkan adiknya dulu ke sekolah baru mengantarkan kita ke arah Bu. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Anak tersebut rumahnya jauh dan orang tuanya hanya mempunyai satu kendaraan ya Bu ya. Iya. Kalau kita rating nih Bu, dari skala 1 sampai dengan 10, menurut Bu Tini, anak tersebut ada di angka berapa ya Bu ya? Ada yang kami mau. Baik, di angka 5 ya Bu ya. Kemudian kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Ibu Tini harapkan dari murid tersebut Bu? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut tidak lagi datangnya terlambat, Bu ya, sehingga murid tersebut dapat mengikuti pelajaran jam ke-0, kemudian mengikuti jam pertama. Baik. Bu Tini mengharapkan anak tersebut tidak akan lagi datang terlambat ya Bu ya. Kalau begitu, apa saja yang akan Ibu lakukan agar anak tersebut tidak datang terlambat lagi Bu? Saya akan melakukan pendekatan kepada murid tersebut, Bu ya, dengan memberikan nasihat dan arahan. Ya, sangat bagus ya Bu Tini. Ibu akan melakukan pendekatan dengan memberikan nasihat kepada anak tersebut ya Bu ya. Baiklah Bu. Apakah pendekatan Ibu kepada siswa tersebut sudah mendapatkan hasil yang baik Bu? Iya Bu, hasilnya siswa tersebut sudah mulai datang lebih awal Bu, lebih pagi dari biasanya. Luar biasa Bu Tini ya. Anak tersebut sudah tidak datang terlambat lagi. Jika kita rating nih Bu dari angka 1 sampai 10, berada di angka berapa tingkat keberhasilan dari pendekatan yang Ibu Tini lakukan yang berpihak pada murid tersebut Bu? Kalau saya beri tingkat Bu ya, itu berkisar di antara angka 8 atau 9. Luar biasa ya Bu ya. Kalau tadi di angka 5, sekarang sudah di angka 8 ataupun 9. Iya. Baiklah Bu Tini, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu? Yang akan saya lakukan, saya akan terus melakukan pendekatan Bu ya, dan membimbing serta memberikan perhatian dan nasihat kepada anak tersebut Bu. Iya, ini bagus Bu ya. Terus melakukan pendekatan dengan memberikan perhatian dan nasihat kepada murid Ibu. Baik. Siapa yang bisa membantu Bu Tini dalam melaksanakan rencana tersebut Bu? Yang membantu saya dalam melaksanakan rencana tersebut tentunya yang pertama itu kepala sekolah Bu ya, tentang sejawat dan tak lupa pula siswanya serta orang tuanya juga. Oke, betul sekali ya Bu ya. Komunikasi dengan kepala sekolah, dan sejawat dan orang tua itu sangat dibutuhkan. Nah Bu Tini, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu Tini butuhkan untuk melakukannya Bu? Tentu saja tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu. Hal ini akan saya
kita bisa berusaha dengan sungguh-sungguh. Oke, kapan Ibu ini akan melakukan rencana tersebut, Bu? Secepatnya, Bu. Secepatnya saya akan terapkan agar murid tersebut tidak lagi datangnya terlambat. Iya, luar biasa Bu ini ya. Kemudian komitmen seperti apa yang Ibu ini lakukan agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik, Bu? Saya akan konsisten, Bu, untuk selalu memperhatikan murid-murid saya, terutama dalam kedisiplinan diri. Betul sekali ya. Jadi kita harus konsisten, kemudian diterapkan kepada diri kita sendiri sebagai guru untuk memberikan perhatian dan nasihat yang membangun ya Bu ya. Baik Bu ini. Adakah dukungan yang lain yang selain itu Ibu butuhkan? Untuk dukungan dari sekolah itu baik kepala sekolah dan sejauh itu sudah saya dapatkan, Bu. Hanya saja mungkin dari diri saya sendiri agar saya terus konsisten untuk terus konsisten memberikan perhatian, memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa-siswa saya. Iya, konsisten terhadap diri sendiri ya Bu ya. Sangat bagus Bu. Baiklah Bu ini, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Bu ini setelah kita berbincang hari ini Bu? Masya Allah, Bu, saya lega sekali ya dan senang sekali. Saya merasa sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Syukurlah kalau begitu Bu ini ya. Bagaimana Ibu sudah menemukan solusi ataupun titik terang dari permasalahan yang Ibu hadapi ya. Apa masih ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan Bu? Saya rasa cukup ya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya dan sehingga saya dapat mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih sekali lagi ya Bu Julia. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu ini, saya senang mendengar cerita Ibu. Semoga kita bisa terus berbagi. Saya doakan rencana Ibu berhasil ya. Nanti ditunggu Bu ya cerita selanjutnya. Baik, saya kembali ke kelas dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ini, Waalaikumsalam Bu Julia. maaf mengganggu waktunya Bu ini. Sibuk nggak Bu? Nggak apa-apa Bu Julia, kebetulan saya lagi ada waktu luang nih. Kemarin Ibu Julia chat saya ya Bu, kira-kira ada apa Bu ya? Gini Bu ini, saya ingin cerita tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas. Oh, permasalahan Ibu Julia di sekolah ya Bu ya. Kalau boleh tahu permasalahannya apa ya Bu? Permasalahan saya Bu mengenai salah satu murid yang saya anggap luar biasa aktifnya Bu, sehingga salah satu guru tidak sanggup untuk menanganinya. Oh, masalah murid yang hiperaktif ya Bu ya. Iya Bu. Nah, dari perbincangan kita nanti Bu ya, kira-kira apa yang Ibu Julia harapkan? Tujuan yang saya ingin harapkan yaitu bagaimana mendapatkan solusi ataupun titik terang dari permasalahan yang saya hadapi sekarang Bu, mengenai murid saya yang sangat aktif, yang luar biasa dalam membuat kegaduhan di kelas Bu. Baik, jadi Ibu Julia mau menemukan solusi Bu ya dari permasalahan yang Ibu Julia hadapi di kelas Ibu Julia yang anaknya itu hiperaktif. Nah, kalau seandainya kita rating nih Bu ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira ada di angka berapa murid Ibu Julia yang hiperaktif? Murid saya sepertinya berada di angka 5 Bu. Oh, baik di angka 5 ya Bu ya. Nah, coba Ibu Julia ceritakan kita lebih dahulu apa yang menyebabkan murid Ibu tersebut sering dibuat gaduh di kelasnya. Ada orang tua siswa yang datang menemui saya sambil menangis Bu, karena anak tersebut dikeluarkan dari kelasnya dan meminta saya untuk menerima anak tersebut. Oh, jadi ada orang tua siswa yang mendatangi Ibu menceritakan anaknya dikeluarkan dari kelasnya ya Bu ya. Baik. Apakah Ibu Julia bertanya mengenai apa penyebab anak tersebut dikeluarkan dari kelasnya Bu? Sudah Bu, saya sudah bertanya langsung kepada orang tua anak tersebut dan kepada guru kelas yang bersangkutan. Oh, jadi Ibu sudah menanyakannya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, apa penyebab anak tersebut dikeluarkan? Setelah saya mencari tahu Bu ya, oh ternyata anak tersebut suka membuat keributan di kelas Bu dan suka berkelahi sama temannya. Oh, ternyata anak tersebut sering membuat keributan yang Bu ya atau kegaduhan di kelas. Nah, lantas apakah Ibu Julia menerima anak tersebut masuk ke kelas Ibu Julia? Tentu Bu, saya menerima anak tersebut. Siapa tahu
anak tersebut bisa berubah di kelas saya nantinya Bu. Oh, jadi Ibu Yulia menerima Bu ya. Luar biasa sekali Ibu Yulia menerima anak tersebut Ibu. Nah, setelah Ibu menerima nih anak tersebut masuk ke kelas Ibu, hal apa yang pertama Ibu lakukan agar anak tersebut bisa berubah? Yang akan saya lakukan yaitu Bu, mengobservasi anak tersebut dengan melakukan pendekatan, bercerita tentang cita-cita, kemudian harapan yang ingin dia capai. Nah itu saya memberikan nasihat, kalau mau ingin cita-cita tercapai, maka kamu harus mengubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik Bu. Begitu. Wah, hebat ya Bu Yulia. Jadi Bu Yulia memberikan nasihat juga berupa motivasi-motivasi yang kepada anak tersebut. Nah, apakah kegiatan pendekatan atau observasi yang Ibu lakukan ke anak tersebut itu dilakukan tiap hari Bu? Ya Bu, yang saya lakukan hampir setiap hari Bu. Jadi dilakukan tiap hari ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, apa yang menyebabkan anak tersebut menjadi hiperaktif? Selalu membuat gangguan atau keributan dia. Setelah saya lakukan pendekatan Bu, ternyata anak tersebut butuh kasih sayang, butuh perhatian dari teman-temannya maupun guru. Karena anak tersebut berasal dari keluarga yang broken home Bu. Jadi murid tersebut merasa ingin diperhatikan. Oh, oke. Jadi anak tersebut membutuhkan perhatian ya Bu ya, dan kasih sayang dari orang tuanya ya Bu ya. Nah, terus apa yang Ibu Yulia lakukan untuk hal-hal tersebut agar dapat memperbaiki keadaan anak tersebut? Selain dari pendekatan, saya juga selalu memberikan motivasi serta dukungan yang kuat Bu ya, agar anak tersebut bisa berubah menjadi diri yang lebih baik lagi. Luar biasa Bu Yulia ya. Dari Ibu memberikan motivasi Bu ya kepada anak tersebut. Jika kita rating kembali Bu dari skala 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu Yulia berada pada angka berapa ini? Kalau saya memberikan rating dari angka 1 sampai 10 Bu, dengan memberikan dukungan dan motivasi, saya yakin dan percaya anak itu berada di angka 8 atau 9 Bu. Baik, luar biasa ya. Berarti setelah Ibu melakukan motivasi tadi, pendekatan, memberikan nasihat, jadi anak tersebut sudah berada di angka 8 atau 9 ya Bu ya. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan tadi? Yang jelas Bu, saya meminta pendapat serta masukan dari kepala sekolah, teman sejawat, dan tidak lupa juga saya harus mengkomunikasikan kepada orang tua murid Bu, agar orang tua murid tersebut dapat memperhatikan anaknya Bu. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu Yulia melakukannya Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama Bu ya. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin proses waktunya yang sedikit agak lama Bu. Baik, betul sekali ya Bu Yulia ya. Nah, jadi kapan Bu Yulia mau melaksanakan ini? Wah, kayaknya secepatnya Bu ya, mulai besok saya akan langsung melaksanakan Bu, agar anak tersebut bisa merubah dirinya menjadi lebih baik lagi tanpa membuat keributan ataupun bertengkar dengan teman-temannya. Baik, jadi secepatnya ya Bu ya. Nah, kemudian komitmen seperti apa nih yang akan Ibu Yulia lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten berusaha memberikan dukungan serta motivasi kepada anak tersebut, memberikan perhatian yang mungkin sedikit lebih dari teman-temannya Bu, karena saya mempunyai tujuan agar anak tersebut bisa berubah nantinya. Baik, Bu Yulia. Adakah dukungan dari pihak lain yang dibutuhkan? Ya Bu, ada Bu. Sepertinya dukungan dari teman-temannya Bu ya, untuk selalu memberikan perhatian juga terhadap anak tersebut dan mengajaknya untuk bermain. Oh, jadi Ibu juga selain minta dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, orang tua juga dia dengan teman kelasnya ya Bu ya. Luar biasa sekali yang akan Ibu lakukan. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu, dan murid Ibu menjadi murid yang sesuai dengan yang diharapkan ya Bu Yulia ya. Ya Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu Yulia setelah melakukan perbincangan ini Bu? Alhamdulillah luar biasa Bu ya, lega dan senang sekali saya merasa telah menemukan solusi dan perbincangan kita ini. Syukurlah kalau begitu Bu. Nah, apakah ada hal yang lain yang akan Ibu sampaikan Bu? Saya rasa cukup Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Ibu untuk
berbincang sehingga saya bisa menemukan solusi ataupun titik terang dari masalah saya. Terima kasih banyak ya Bu Tini. Ya, sama-sama Bu Yulia. Semoga kita selalu bisa berbagi Bu ya. Sampai jumpa ya Bu Yulia ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.